dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam Suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Hey, hey, hey. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang meredam Suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. tangan Tuhan sedang meredam Suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. tangan Tuhan sedang meredam Suatu karya yang agung mulia. saatnya kan tiba nanti, Kau lihat pelangi kasih-Nya. apapun situasi dan keadaan kita percaya bahwa Tuhan ada dalam kendali. Tuhan ada di atas Indonesia. Tuhan melingkupi Indonesia. Tuhan melindungi Indonesia. Mari bersama-sama kita mau sembah Tuhan. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya.
Shalom semuanya, apa kabarnya? Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan yang sehat dan senantiasa aman dan perlindungan Tuhan. Nah, hari ini teman-teman, sebelum kita mulai membaca dan merenungkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat membaca dan merenungkan firman-Mu. Sekarang kami mau belajar firman-Mu Tuhan, mohon kasih sayang dan anugerah-Mu supaya setiap kami, baik yang mendengar maupun hamba-Mu yang membawakan firman, biar kami sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah teman-teman, hari ini Kak Joshua mau bawain satu pesan atau satu firman Tuhan yang berjudul Last but not least. Apa sih maksudnya last but not least? Nah, biasanya kata-kata ini dipakai ketika seseorang berpidato dan sebelum dia menutup pidatonya dia akan kasih satu pesan penting, dan sebelum dia bilang pesan penting itu dia akan bilang last but not least. Nah, misalnya dia akan ngomong kayak gitu, berarti dia mau ngasih tahu pesan yang penting sebelum dia selesai berpidato. Nah, hal yang sama teman-teman pernah terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Waktu itu Musa hendak menyampaikan pesan terakhirnya kepada bangsa Israel sebelum mereka menyeberang ke tanah Kanaan. Nah, kenapa pesan ini penting? Bukan hanya karena Musa memberikan pesan-pesan terakhir buat bangsa Israel sebelum mereka menyeberang ke tanah Kanaan, tapi ini juga menjadi pesan terakhir Musa bagi bangsa Israel karena Musa akan segera meninggal dunia. Nah teman-teman, pada saat itu bangsa Israel berada di tengah pergumulan yang begitu luar biasa karena mereka seperti berada dalam persimpangan jalan. Di satu sisi mereka akan meninggalkan padang gurun yang tampaknya begitu menyusahkan, begitu sulit. Nah, bukankah kehidupan kita di tahun 2020 ini seperti kehidupan bangsa Israel di padang gurun? Dan saat ini kita berada di persimpangan jalan atau persimpangan tahun antara 2020 dan 2021. Beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Nah teman-teman, waktu Kak Joshua iseng search tentang 2021, Kak Joshua menemukan beberapa meme lucu tentang 2021. Nih Kak Joshua cuma pilih 2 ya, karena ini yang mewakili perasaan banyak orang banget nih. Yang pertama nih ada meme, what if 2020 is just a trailer of 2021. Wah, terus gambarnya tuh ada anak kecil yang kebingungan. Ya gimana ya, ternyata kalau 2020 ini cuma trailernya 2021. Bagaimana jika ternyata 2021 menjadi tahun yang lebih buruk daripada 2020? Terus ada lagi satu lagi meme-nya, kata-katanya sama, tapi mirip juga, bernuansa hopeless, bernuansa sepertinya 2021 nggak menjanjikan sesuatu yang lebih baik. Gambarnya ada anak kecil dan ada kebakaran, tapi dia agak sedikit senyum gitu. Kata-katanya gini, 2021 is going to be great, hopefully, gitu. Jadi sarkas ya. 2021 akan lebih baik nih, ya semoga gitu. Nah teman-teman, seluruh dunia bahkan semua orang, Kak Joshua rasa pasti sebagian besar merasa pesimis menghadapi tahun 2021 karena 2021 belum tentu menjanjikan hal yang lebih baik. Hal-hal yang di tahun 2020 belum selesai, contohnya COVID-19 aja sampai sekarang masih belum ketemu solusinya. Vaksin-vaksin yang ada juga masih percobaan, masih belum pasti bisa menyembuhkan atau mencegah penyakit ini atau belum. Dan masih banyak hal-hal lain yang membuat kita sepertinya pesimis menghadapi tahun 2021. Nah teman-teman, salah satu penggambaran yang sama juga terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Padang gurun memang identik dengan kematian. Kalau kita bicara tentang padang gurun di Alkitab tuh selalu menggambarkan kehidupan yang sulit, kehidupan yang terasing, kehidupan yang tidak berpengharapan. Karena memang padang gurun tuh cuma pasir doang. Semua ada ya pasir gitu, cuma ada pasir, cuma ada binatang-binatang liar yang sangat jahat ya binatang-binatangnya. Kalau teman-teman tahu di situ banyak binatang-binatang yang mematikan. Juga cuacanya ekstrim, siang hari panas banget, malam hari dingin banget. Intinya padang gurun identik dengan kematian. Tapi teman-teman, tanah Kanaan merupakan medan pertempuran. Dan ini yang dihadapi bangsa Israel pada waktu itu. Mereka di tengah pergumulan di mana mereka harus meninggalkan padang gurun, tapi mereka akan memasuki tanah Kanaan. Padang gurun yang awalnya identik dengan kematian, kini mereka akan berhadapan dengan tanah Kanaan. Ya, tanah Kanaan menjanjikan susu, madu, dan buah-buahan yang besar, kekayaan, kelimpahan. Tapi di tanah Kanaan banyak pertempuran. Mereka harus berhadapan dengan raksasa-raksasa. Mereka harus berhadapan dengan orang-orang yang punya teknologi perang yang lebih canggih daripada mereka.
Karena orang-orang Israel punya senjata yang sangat terbatas, teman-teman. Kita harus lihat dari latar belakangnya, mereka budak. Paling senjatanya apa sih? Palu, kapak, yang kayak gitu-gitu. Tapi bangsa Kanan mereka sudah lebih maju teknologi peperangannya. Mereka sudah punya kereta-kereta perang dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, tapi di tengah pergumulan tersebut, Musa memberikan satu pesan terakhir buat bangsa Israel dan sekaligus jadi pesan terakhir dia sebagai pemimpin bangsa Israel. Yuk kita buka sama-sama di Ulangan 32 ayat 46 sampai 47. Firman Tuhan berkata demikian, "Berkatalah ia, Musa, kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini." Ayat 47, "Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya." Nah, teman-teman, menarik di sini bahwa Musa, dia sebelum meninggal dunia, dia nggak ngasih pesan-pesan yang bersifat motivasi kayak, "Ayo kamu pasti bisa, ayo kamu pasti sukses, sukses, sukses." Atau, "Tuhan pasti berkati kamu berlimpah-limpah, percaya sama Tuhan." Tapi Musa justru memberikan pesan yang sangat sederhana, yaitu perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu hari ini. Sederhananya Musa mau bilang sama bangsa Israel, kalian harus rajin baca Alkitab kan, harus rajin merenungkan firman Tuhan. Kalian harus ajarkan ke anak-anak kalian perkataan firman Tuhan ini. Nah, teman-teman, kenapa Musa nggak ngasih tips-tips atau kiat-kiat berhasil di tanah Kanaan? Misalnya 5 langkah mudah sukses di tanah Kanaan, atau 3 cara diberkati Tuhan di tanah Kanaan. Kenapa justru pesan Musa yang terakhir buat bangsa Israel adalah perkatakanlah firman Tuhan? Nah, teman-teman, intinya bukan karena kita memperkatakan firman Tuhan atau karena kita rajin baca Alkitab, tapi letak kekuatannya ada di firman Tuhan itu sendiri. Nah, hari ini Kak Joshua akan kasih 3 alasan kenapa firman Tuhan itu penting bagi hidup kita. Mengapa Musa justru menyuruh bangsa Israel untuk terus mengingat firman Tuhan. Nah, yang pertama, teman-teman, kita harus ingat bahwa firman Tuhan adalah Allah itu sendiri. Firman Tuhan adalah Allah itu sendiri. Di Yohanes 1 ayat 1, firman Tuhan berkata demikian, "Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah." So, teman-teman, di sini jelas dikatakan bahwa firman itu adalah Allah. Nah, apakah ini berarti bahwa kita harus menyembah Alkitab? Jadi sebelum tidur kita pajang Alkitab di satu meja gitu, terus kita sembah-sembah gini Alkitabnya? Bukan, teman-teman, itu namanya berhala ya. Kita memberhalakan Alkitab, bukan memberhalakan. Tapi apa sih maksudnya firman itu adalah Allah? Nah, salah seorang hamba Tuhan bernama Pendeta Daniel Lukas Lukito bilang gini tentang firman Tuhan ya. Pendeta Daniel Lukas Lukito berkata bahwa kehadiran Allah dan firman-Nya tidak terpisahkan. Ingat baik-baik, teman-teman, kehadiran Allah dan firman-Nya tidak terpisahkan. Firman itu sendiri merupakan ekspresi dari diri Allah. Alkitab adalah satu-satunya sumber dari segala pengetahuan manusia tentang Allah. Allah telah berinisiatif menyatakan dirinya secara khusus melalui Alkitab, sehingga Alkitab menjadi satu-satunya patokan yang berotoritas bagi orang percaya. Nah, teman-teman, dari quotes ini atau dari kesimpulan ini, perkataan ini, kita dapat mengerti bahwa sebenarnya kehadiran Allah dan firman itu nggak terpisahkan. Ketika kita baca Alkitab, kita sebenarnya sedang berhadapan dengan Tuhan sendiri. Waktu kita baca Alkitab, kita sedang berjumpa dengan Tuhan. Kita sedang mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Nah, teman-teman, hari ini banyak orang mau mengalami Tuhan, mereka mau mengalami mujizat Tuhan, mereka mau mengalami berkat Tuhan, mereka mau mengalami pengalaman supranatural bersama Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, merasakan perjumpaan pribadi sama Tuhan. Tapi gak semua mau mengenal Tuhan. Teman-teman, perjumpaan sama Tuhan bisa kita alami setiap hari ketika kita membaca firman-Nya dan mengizinkan Roh Kudus berbicara secara pribadi dengan setiap kita. Tidak ada yang salah dengan mencari pengalaman supranatural bersama Tuhan. Tidak ada yang salah ketika kita menginginkan pengalaman pribadi sama Tuhan. Tapi menjadi salah ketika kita lebih
mengejar pengalaman-pengalaman supranatural tersebut, kita lebih mengejar manifestasi-manifestasi Roh Kudus tersebut dibanding kita mau mengenal Tuhan. Dan satu-satunya cara untuk bisa mengenal Tuhan adalah melalui firman-Nya. Bagaimana mungkin seseorang bisa bilang dia mengalami Tuhan, tapi dia nggak pernah baca firman Tuhan? Intinya gini teman-teman, kalaupun ya suatu saat kalian mengalami perjumpaan pribadi sama Tuhan, tiba-tiba mengalami pengalaman supranatural sama Tuhan. Misalnya kalian bilang, Kak, aku tadi malam mimpi ketemu Tuhan Yesus. Tahu dari mana itu Tuhan Yesus? Tahu dari mana kalian bilang kalian mengalami perjumpaan pribadi sama Tuhan, kalau kalian sendiri nggak pernah membaca firman Tuhan, kalian nggak rajin untuk mengenal Tuhan dari hal-hal yang sederhana itu dengan membaca firman-Nya setiap hari. Teman-teman, hati-hati dengan zaman sekarang banyak orang ngaku dekat sama Tuhan, tapi sebenarnya mereka nggak rajin baca firman Tuhan, nggak rajin mengenal Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau kalian mau mengalami Tuhan, mulailah dari belajar mengenalnya setiap hari melalui firman-Nya. Nah yang kedua teman-teman, firman Tuhan adalah kompas kehidupan. Teman-teman tahu kompas? Kalau sekarang mungkin orang udah jarang pakai kompas ya. Tapi kalau teman-teman ke gunung di mana nggak ada sinyal, nggak ada wifi, nggak ada kuota di sana, nggak ada sinyal, intinya kalian sangat membutuhkan yang namanya kompas. Kompas itu apa sih? Kompas itu adalah penunjuk arah mata angin. Dia akan senantiasa menunjuk arah utara ya. Jadi ketika orang tersesat, biasanya mereka akan menggunakan kompas untuk mengetahui letaknya mereka di mana dan kemana mereka harus pergi. Nah teman-teman, kehidupan zaman sekarang kita sangat membutuhkan kompas kehidupan. Kenapa? Karena kita hidup di tengah zaman yang menganut paham relativisme. Jadi di mana-mana semuanya relatif. Kalau kita bilang kamu salah, ya orang tersebut akan bilang, tahu dari mana saya salah? Alasannya apa gitu? Tahu benar dan salah itu dari mana gitu? Intinya semuanya relatif. Nah di sini ada beberapa meme yang Kak Joshua dapat lagi. Nah yang pertama itu ada gambar 2 tambah 4 sama dengan 4. Terus ada yang bilang 2 tambah 4 sama dengan 5. Tapi dua-duanya dikasih tanda benar. Kenapa? Karena ini adalah paham-paham relatif dalam kehidupan kita. Relativisme, paham relativisme dalam kehidupan kita. Atau ada lagi, satu lagi nih gambar yang paling sering kita lihat ya. Ada angka 6 atau 9 yang terbalik gitu. Tapi dua orang berdebat. Ini 6, ini 9, ini 6, ini 9. Nah teman-teman, kalau kita menganut paham relativisme, pada akhirnya kita akan terjebak pada relativisme itu sendiri. Kenapa? Karena ketika kita bilang kita orang yang menganut paham relatif nih, kita nggak menganggap orang lain benar atau salah, kita pada akhirnya juga akan jadi orang yang punya standar sendiri. Seorang relativis pada akhirnya punya standarnya sendiri yang nggak bisa diganggu-gugat. Mereka bilang mereka menerima semua sebagai hal yang benar. Ya udah, kalau kamu bilang 2 tambah 2 sama dengan 5, ya sudah, 2 tambah 2 sama dengan 5, saya mah 2 tambah 2 sama dengan 4. Tapi ketika orang yang bilang 2 tambah 2 sama dengan 5 ini memberikan argumen ke dia yang bilang 2 tambah 2 sama dengan 4, dia akan otomatis membela dirinya sendiri. So, there is no such a things like relativism. Gak ada hal yang namanya relatif di dunia ini. It's either right or wrong. Ini tentang benar atau salah. Dunia mencoba mengaburkan kebenaran dengan promosikan atau mengagung-agungkan paham relativisme, seolah-olah relativisme yang akan membawa kita pada suatu sistem perdamaian di mana semua orang bebas dengan kemauannya sendiri. No teman-teman, kehidupan di dunia ini gak abu-abu. Tuhan kita bukan Tuhan yang labil, yang abu-abu, tapi Tuhan kita itu adil. Dia tahu mana yang benar dan dia tahu mana yang salah. Nah sebagai anak-anak Tuhan, kita seharusnya punya standar yang benar mengenai kehidupan ini. Kita tahu arah kehidupan kita kemana. 2 Timotius 3 ayat 16-17 bilang gini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Teman-teman, untuk kita menghidupi kehidupan ini, kita butuh kompas kehidupan, dan itu adalah firman Tuhan. Cara kita untuk tahu mana yang benar, mana yang salah, hanya lewat firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan standar kehidupan kita. Jangan jadi anak muda yang gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Dibilang ini benar ya benar, dibilang ini salah ya salah. Ikutin aja zaman kemanapun zaman pergi, teman-teman. Itu adalah pemahaman yang salah tentang kehidupan. Kalau kita terus ngikutin zaman, kita ikutin semua pengajaran, kita iyain semua pengajaran, maka kita akan menjadi orang yang nggak punya pendirian. Kita menjadi orang yang nggak punya prinsip. Teman-teman, salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah mereka punya prinsip.
Mereka harus punya prinsip, mereka harus punya dasar kebenaran dalam kehidupannya untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Seorang yang nggak punya prinsip dalam kehidupannya, dia akan terombang-ambingkan oleh zaman. Nah, yang terakhir teman-teman, firman Tuhan adalah kehidupan. Ulangan 32 ayat 47a bilang gini, sebab perkataan ini, yaitu firman Tuhan, bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. So, singkatnya, firman Tuhan adalah kehidupan bagi kita. Firman Tuhan adalah sumber kehidupan bagi kita. Waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, bahkan Tuhan Yesus bilang bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang disampaikan oleh Tuhan. Nah teman-teman, bagaimana caranya firman Tuhan menjadi kehidupan dalam kehidupan kita sehari-hari? Untuk menjadikan firman Tuhan kehidupan atau sumber kehidupan kita, tidak cukup hanya dengan rajin membacanya setiap hari, tapi kita harus melakukannya setiap hari. Firman Tuhan menjadi kehidupan bukan hanya karena kita rajin membacanya. Kalau kita rajin itu bagus, tapi bukan hanya karena kita rajin membacanya, tetapi ketika kita mulai melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin beberapa di antara teman-teman bilang, Kak, aku udah pernah coba baca Alkitab, tapi kok hidup aku gini-gini aja. Nah, mungkin masalahnya bukan karena kalian kurang rajin baca Alkitab, tapi karena kalian belum melakukannya setiap hari. Dalam kehidupan Kak Joshua juga pernah ada masa-masa dalam kehidupan Kak Joshua rajin banget baca Alkitab, tapi kehidupan Kak Joshua gini-gini aja, nggak ada perubahan. Nah, setelah Kak Joshua renungkan, kenapa ya Tuhan, aku tuh udah rajin baca Alkitab, aku udah rajin saat teduh, tapi kenapa hidup aku nggak berubah? Kenapa aku tetap jadi orang yang kayak gini? Nah, teman-teman, Kak Joshua baru sadar bahwa ternyata sama ini saya cuma rajin baca Alkitab, rajin mempelajari Alkitab, tapi nggak melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, firman Tuhan juga berkata bahwa kalau kita kayak gini, kita membaca Alkitab tapi kita nggak melakukannya, kita bukan menjadi pelaku firman Tuhan. Kita tuh sama seperti orang yang habis bercermin, balik badan, dan setelah dia balik badan dia lupa mukanya kayak apa, mukanya seperti apa. Nah, teman-teman, semoga kehidupan kita di tahun 2021 nanti gak hanya jadi orang yang rajin baca Alkitab, tapi jadi orang yang rajin melakukan firman Tuhan. So, teman-teman, pesan terakhir Kak Joshua untuk teman-teman semua yang nonton video ini, teman-teman, tahun-tahun ke depan 2021, 2022 dan seterusnya tidak akan menjadikan sesuatu yang lebih baik. Firman Tuhan berkata bahwa dunia ini sedang menuju pada kebinasaan. Artinya tidak akan menjadi lebih baik. Tapi satu hal yang gak akan pernah berubah, yaitu firman-Nya. So, teman-teman, untuk kita bertahan menghadapi tahun-tahun kehidupan kita ke depannya, gak ada cara lain selain kita tertanam dalam firman Tuhan. Yuk, sama-sama rajin baca Alkitab, sama-sama rajin melakukan firman Tuhan, karena itulah sumber kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman, sebelum kita menutup ibadah hari ini, Kak Joshua mau ngasih satu kuis buat teman-teman semua. Pertanyaannya adalah, di mana Musa meninggal dunia? Nah, teman-teman boleh komentar di kolom komentar YouTube channel ini. Nanti yang pertama kali menjawab akan mendapatkan hadiah. Apakah hadiahnya? Nanti kita tunggu hadiahnya apa. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini. Terima kasih juga kami masih diberi kesempatan untuk dapat beribadah. Sekarang kami mau selesai Tuhan, biar setiap firman yang sudah kami dengar nggak berlalu begitu saja, tapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk tahun-tahun ke depan dalam kehidupan kami, kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. See you next week di tahun yang baru. God bless you.